Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari mengapa di pengadilan saksi disumpah sedang terdakwa tidak. Jadi di sini ada keterangan saksi dan keterangan terdakwa ini sama-sama alat bukti. Alat bukti yaitu keterangan saksi. Alat bukti ini terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa. Jadi ini disebut alat bukti. Jadi mengapa saksi sebelum diperiksa disumpah dulu di pengadilan? Supaya jadi saksi itu memberikan keterangan di pengadilan, sebelum memberikan keterangan disumpah dulu sesuai dengan keyakinannya. Setelah disumpah baru dimintai keterangannya, baru saksi itu memberikan keterangan sesuai pertanyaan daripada hakim. Jadi saksi memberikan keterangan supaya dia disumpah, supaya dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai apa yang dilihatnya sendiri secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung, dan apa yang didengarnya secara langsung. Jadi semua itu harus langsung dilihat, tidak boleh karena keterangan orang lain, berdasarkan pemikiran dan tidak boleh. Jadi dia saksi, kalau keterangan saksi harus memberikan keterangan yang benar mengenai apa yang dilihat secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, dan apa yang dirasakannya secara langsung. Jadi kalau seseorang memberikan keterangan tidak benar, umpamanya keterangannya berbohong dan lain sebagainya, maka saksi itu dapat dihukum, dituntut di pengadilan karena dia berbohong. Karena apa? Karena berdasarkan keterangan saksi inilah hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Makanya ketentuan minimal 2 alat bukti. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, minimal 2 alat bukti, dan 2 alat bukti inilah dasar hakim nanti menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sehingga saksi itu tidak boleh berbohong. Kalau dia berbohong bisa ada 2 masalah. Ada berbohong supaya terdakwa itu dihukum lebih berat, atau ada saksi berbohong supaya tersangkanya itu bebas. Jadi tergantung masalahnya. Itu nanti bisa dinilai hakim apakah saksi itu benar-benar keterangan yang diberikannya itu atau memang keterangannya itu bohong atau palsu. Makanya dia disumpah sebelum memberikan keterangan, saksi itu disumpah dulu. Karena kalau nanti sudah disumpah dia memberikan keterangan berbohong, maka saksi itu dapat dituntut di pengadilan, dapat dihukum dia karena dia melakukan berbohong. Karena akibat daripada keterangannya itu hakim nanti bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atau sebaliknya bisa membebaskan terdakwa karena keterangan bohong tersebut. Jadi itulah saya bilang, maka itulah alasannya mengapa saksi disumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan. Jadi makanya saksi disumpah gara-gara itu, agar dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung. Sedangkan mengenai keterangan terdakwa ini, terdakwa berhak memberikan keterangan apakah benar atau tidak. Kalau terdakwa berbohong tidak ada sanksinya, hanya saja kalau terdakwa berbohong hukumannya diperberat hakim karena berbelit-belit, sehingga sidangnya itu bisa berjalan lama karena dia berbelit-belit, tidak mengaku terus terang perbuatannya, maka si terdakwa nanti dapat dikenakan hukumannya, diperberat hukumannya. Seharusnya 3 tahun menjadi 7 tahun, 8 tahun. Sedangkan terdakwa kalau dia mengaku terus terang perbuatannya, maka sidangnya pun akan cepat lancar berjalan. Makanya nanti hukumannya itu bisa terjadi, hukumannya diringankan. Yang tadinya harus 8 tahun bisa dihukum hanya 3 tahun atau 2 tahun. Demikianlah ya. Jadi inilah bedanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
Jadi keterangan saksi harus disumpah dulu yang berakibat supaya dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena akibatnya nanti berdasarkan keterangan saksi itu sebagai alat bukti, minimal 2 alat bukti, nanti hakim dapat menjatuhkan hukuman itu kepada terdakwa. Sedangkan keterangan tersangka, dia bebas, mau dia mengaku atau tidak, itu terserah daripada terdakwa sendiri. Karena kalau dia nanti dia tidak berbelit-belit memberikan keterangan tersebut, sanksinya hanya hukumannya diperberat hakim. Kalau dia mengaku terus terang perbuatannya, mungkin hakim akan menjatuhkan hukum yang lebih ringan, tidak seberat kalau dia berbelit-belit. Inilah perbedaannya yang paling utama, mengapa saksi disumpah sedangkan keterangan terdakwa tidak disumpah di pengadilan. Biasanya keterangan saksi itu didahulukan diperiksa oleh hakim, sedangkan keterangan terdakwa belakangan. Setelah selesai semua diperiksa alat bukti, baik dia sebagai keterangan saksi, surat, keterangan ahli, dan yang lainnya itu barang bukti, barulah nanti periksa terakhir adalah terdakwa. Karena terdakwa nanti dapat mengikuti semua perkembangan perkara, yaitu dapat nanti dia membantah semua keterangan saksi tersebut atau dapat menerimanya. Makanya kalau dia berbelit-belit, maka sidangnya itu akan lama, hukumannya akan diperberat. Tetapi kalau sidangnya itu mengaku terus terang sehingga sidangnya berjalan lancar dan cepat, mungkin hukumannya akan lebih ringan. Sekian dan terima kasih.